Sayangi aku. Aku adalah corona Allah. Aku datang membawa kebaikan. Aku datang membawa keberkahan. Aku datang membawa ilmu pengetahuan. Aku datang membawa hikmah. Aku adalah corona Allah. Aku jangan dibenci. Aku jangan ditakuti. Aku jangan dicemasi. Aku jangan dikhawatirkan. Aku adalah corona Allah. Aku hadir untuk dipahami. Aku hadir untuk saling menguatkan. Aku hadir untuk bergotong royong. Aku hadir untuk saling mengerti. Aku adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara bertafakur. Sayangi aku dengan cara berdiam diri di rumah. Sayangi aku dengan cara memutuskan mata rantai penyebaranku. Sayangi aku dengan cara berpuasa. Aku adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara kuatkan imun. Sayangi aku dengan cara jiwa tenang dan tubuh sehat. Sayangi aku dengan cara mensyukuri nikmat rezeki yang dimakan. Sayangi aku dengan cara berbagi dan peduli kasih. Aku adalah corona Allah. Sayangi aku dengan cara mengingat Tuhanku. Sayangi aku dengan cara berlindung di Tuhanku. Sayangi aku dengan cara berserah diri dengan Tuhanku. Sayangi aku dengan cara jangan duakan Tuhanku. Karya Advokat Amin Ras. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, di video awal tadi sudah sama-sama kita dengar sebuah puisi yang diciptakan oleh seorang pengacara, bro. Ya, dia bukan seorang seniman, tapi sebagai bentuk perhatian dia dengan kondisi bangsa saat ini, sehingga timbulah ide-ide dia untuk membuat sebuah puisi yang menggambarkan kondisi negara kita saat ini. Nah, kalau kamu melihat tampilan saya seperti hari ini nggak jauh beda juga dengan apa yang akan kita bahas dalam diskusi kita hari ini. Tampilan saya berlinti bukan? Jadi di Sumatera Selatan namanya sudah tidak asing lagi, Muhammad Aminuddin. Kalau kami lebih akrab mengenalnya dengan Bung Amin Ras. Sudah bersama saya adalah Bung Amin Ras. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Boleh Kak buka maskernya Kak? Oh ya, terima kasih. Lanjut. Siap. Kak Amin, Ya. seperti apa sih aktivitas kita sehari-hari? Ya, jadi
aktivitas kita sehari memang dunia kita dunia pembelaan hukum untuk kebenaran dan keadilan di masyarakat. Nah, jadi kegiatan sehari-hari kita itu memang latar belakang ini dilatar belakangi oleh udah kodrat ilahi, dalam artian bahwa cikal bakal ini tahunnya baru sekarang. Tapi itu sudah tertanam sudah sejak lama ya? Sudah lama. Perbuatan itu, tindakan itu ternyata di masa sekolah, ternyata itu tindakan hukum yang aku ambil. Nah, sadarnya itu baru ketika aku jadi advokat. Oh, ternyata jiwa ini dikasih Tuhan memang untuk pembelaan. Oke, sebelum kita lebih jauh melangkah tentang flashback ke masa lalu Kak Amin kan, saya mau bertanya sedikit sih, kenapa sih seorang pengacara itu harus tampilan terlente? Kenapa itu Kak Amin? Ya, jadi profesi advokat ini kan profesi mulia. Mulia dalam artian bahwa gimana kita bisa meyakinkan orang kalau diri kita sendiri tidak yakin. Nah, untuk penampilan itu sangat mempengaruhi. Kalau seorang advokat berpenampilan tidak parlente, ya itu menunjukkan diri dia sendiri tidak yakin. Sebagai identitas diri kita ya? Iya, itu menunjukkan jati diri bahwa kita kan berhadapan dengan masyarakat, jasa yang kita jualkan ini. Nah, dengan ada jasa yang kita jualkan ini, tentu kita harus benahi diri kita dulu. Jadi sebelum kita membantu mengadvokasi orang, benahi dulu diri kita. Ya, oke, luar biasa sekali. Kak Amin, menyambung tadi nih, apa sih yang menjadi latar belakang Kak Amin sehingga berkecimpung sekarang menjadi seorang advokat yang mengadvokasi masalah-masalah hukum masyarakat. Tadi sudah disinggung sedikit kan bahwa waktu masih sekolah Kak Amin tadi pernah membebaskan membebaskan seseorang dari masalah hukum kepolisian ya. Betul. Cerita gimana sedikit Kak Amin? Ya, jadi pada ajaran 9091 itu kelas 3 SMA. Kebetulan saya bergabung di organisasi Ormas Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Kebetulan saya di SMA Negeri 74 di Komplek Kosrat Kebayoran Lama. Nah, di situ saya selaku ketua komisariat. Kebetulan ada ketua komisariat di BINUS, Bina Nusantara. Nah, ketika itu dia ada masalah hukum. Di Polda Metro Jaya. Sudah 3 hari. Jadi insting advokat itu sudah tertanam saat itu Kak ya? Nah, dari situlah aku saat itu belum tahu, jalan-jalan aja, belum tahu kalau itu dunia advokat, dunia pengacara, nggak ngerti. Jadi ketika itu datang orang tuanya ke Jalan Irian, markasnya DPP Pemuda Pancasila, Mas Yapto saat itu ketuanya, ketua DKI-nya ada Bang Yoris. Nah, saat itu orang tuanya datang, belum ada senior, kami orang 3 pelajar semua. Orang tuanya nangis-nangis, bahwa mengatakan anaknya sudah 3 hari di Polda Metro Jaya. Jadi kami bahas tubuh orang 3 ini, saling lihat gitu kan, siapa yang mau ngomong, siapa yang mau ini, saling ini. Udah, akhirnya saya ngomong, Bu, Ibu pulang aja, Insya Allah anak Ibu pulang. Nah, itulah. Itu awal mulanya. Itulah awalnya. Nggak terbayang di kita. Tidak ada bayangan. Nggak ada bayangan apa yang harus dibuat, apa yang harus lakukan, nggak tahu sama sekali. Oke. Jadi yang berkaitan korelasinya adalah dengan kegiatan kami sebagai seorang advokat sekarang ini adalah waktu itu apa? Apakah ada jaminan diri kami atau seperti apa waktu membebaskan orang tersebut? Ya, pada saat itu ibu tuh pulang 5 menit dari dia pulang itu saya ke kamar mandi. Sebelum itu saya tanya sama teman-teman, siapa yang mau ke Polda? Ya, pada diem semua. Ya udah katanya, inti aja katanya, maksudnya saya gitu kan. Udah, langsung kamar mandi, ganti baju. Betul memang kami setelah pulang sekolah langsung ke situ. Nah, ganti baju bebas, langsung menuju ke Polda Metro Jaya. Nah, di saat itulah langsung menuju ke ruangan kasat, gedung reserse. Semua itu lancar dikasih Tuhan. Jadi jalan-jalan aja. Semua blank. Saat itu blank, nggak ngerti ya, zaman masih SMA, nggak ngerti hukum, nggak tahu, bukan nggak ngerti sama sekali, nggak tahu nian, nggak tahu bener gimana langkah yang harus diambil, apa nggak tahu. Nah, ketika tuh Tuhan memperlancarkan jalan kita, langkah kita, niat kita baik, ketemu kasat. Saya potong sedikit. Tadi ketemu kasat, apakah langsung Kak Amin menjaminkan diri Kak Amin ya, istilahnya secara ketidaktahuan Kak Amin pada saat itu, apakah langsung menjaminkan diri Kak Amin atau seperti apa? Iya, sehingga dia bisa bebas. Betul, ketika
aku lah ngomong sama Kasat, spontan juga aku bilang, Pak Kasat, kami ada kegiatan. Kebetulan ketua panitianya ada di dalam sudah 3 hari. Wah, katanya dari mana pemuda Pancasila, Satma, kata kan gitu. Nah, lantas dipanggil lah. Sesprinya datang, Kasat itu ajudannya manggil Kanit. Nah, Kanit kebetulan Kanit yang datang itu, Kanit yang pegang berkas saat itu. Itu semua lancar hubungan. Sudah, akhirnya kata Kasat ikutin Kanit. Sudah, sampai di ruangan Kanit di penyidikan minta KTP sampai 3 kali. Aku bingung dong. KTP. Pak, minta KTP. Pak, minta KTP sampai 3 kali. Akhirnya aku keluarkan yang ketiga kalinya. Loh, masih pelajar ya? Aku manggil Papa katanya. Gitu, ya. Nah, itulah ceritanya. Akhirnya diketiklah itu kartu pelajar aku, identitas aku, terus sudah. Tahu nggak dengan yang melakukan waktu itu yang pada saat seperti sekarang ini setelah kami sebagai pengacara, apakah tindakan itu, Kak? Saat itu aku nggak tahu apa yang aku taken. Begitu dari ketik oleh penyidik, oleh Kanit itu, aku main taken aja, nggak aku baca lagi. Terus dibonkan keluar kawan tadi yang sudah 3 hari nginep di situ. Pulang, aku suruh dia pulang ke rumah. Nah, setelah aku jadi advokat di 2008-2009 ya, jadi advokat, baru aku ingat, zaman aku masih SMA tahun 90-an, aku pernah, berarti aku penjamin. Ketika orang itu jadi masalah lagi, bikin masalah baru, loh, aku yang ditarikan gitu. Nah, ini. Jadi pas aku sadar jadi advokat, berarti Tuhan ngasih latar belakang kehidupan aku, jiwa aku ini emang jiwa pembela. Nah, makanya sampai sekarang tamat SMA udah mualam buana, kemana-mana aja, semua pekerjaan aku ikutin, jadi sales mobil, apa semua sudah. Nah, ketika itu semuanya nggak ada yang kekal, nggak ada yang betah gitu istilahnya kan. Nah, passionnya ya, artinya waktu itu Kak Amil masih mencari passion saya ini seperti apa sih? Gimana posisi saya jati diri betul saya gitu kan? Jadi posisi aku nih apa gitu, lagi nyari jati diri lah. Nah, ketika lama terjun di dunia advokat, masuk sah jadi advokat di KAI, aku ikut di Kongres Advokat Indonesia. Ini berlanjut sampai sekarang. Nah, aku sadar, berarti jati diri aku memang dikasih Tuhan. Waktu masih muda pun aku lah pernah membebaskan kawan. Berarti memang jiwaku ada di pembelaan. Jadi advokat. Jadilah advokat. Jadilah sekarang. Dari tahun 2008 sampai sekarang. 2021 sekarang. Luar biasa sekali. Oke, nah kawan-kawan, tadi sedikit nih pembukaan nih bahwa latar belakang Kak Amin ini adalah memang seorang mahasiswa yang memang peduli terhadap konflik-konflik masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu yang dilakukannya waktu dia masih sekolah adalah membebaskan seorang yang memiliki masalah hukum. Wah, ini nggak tanggung-tanggung bro, di Polda Metro Jaya Jakarta. Luar biasa sekali. Oke Kak Amin, dari tahun 2008 sampai tahun 2021 sekarang ini ya kan pasti sudah banyak sekali jungkir balik lah permasalahan-permasalahan hukum yang Kak Amin pernah hadapi kan. Nah, jadi ketika sekarang posisi Kak Amin adalah sebagai ketua DPD Kongres Advokat Indonesia. Gimana tuh ceritanya Kak? Nah, ini sudah periode kedua ya? Periode kedua. Iya. Jadi cerita waktu periode pertama kondisinya memang kondisi serba sulit. Ada beberapa OA, terus memang awalnya aku masuk di Kongres Advokat Indonesia, saat itu presiden KAI-nya adalah Indra Sanglubis, sekarang almarhum. Nah, pada saat itu ketua DPD-nya adalah Kak Aji Dahlan Kadir, almarhum juga. Waktu itu dia lagi nggodok seleksi. Siapa calon pengganti saya, kata ketua DPD KAI. Nah, ketua DPD KAI ini harus cari orang yang gila dan tanda petik yang positif, yang memang bisa bergerak luar biasa ya. Betul. Nah, itu yang dikatakan gila tadi, bukan gila dalam arti negatif, bukan positif, bukan ODG. Itu. Jadi di antara seleksi kawan-kawan muncullah, terpilihlah waktu itu peserta musdanya ada 3 orang calon. Nah, saat itu satu paket, ketua dan sekretaris yang dipilih, satu paket. Nah, ternyata aku berpasangan dengan almarhum juga, Ferry FY, almarhum Ferry. Nah, jadi dari situ kami bertanding ada 3 calon. Nah, terpilihlah kami di situ. Jadi langsung terpilih ya 3 calon. Sebelum terpilih, artinya ada tumbuh nih keinginan. Kenapa sih advokat itu harus memiliki organisasi? Ya, jadi seorang advokat atau pengacara dia tidak bisa jadi advokat atau jadi pengacara tanpa wadah, tanpa induknya dia bernaung. Jadi organisasi advokat ini diatur dalam undang-undang
Jadi harus ada wadahnya, harus ada induk organisasinya, dia harus bernaung di mana. Nah, jadi organisasi inilah yang melahirkan para advokat. Nah, kebetulan saya dilahirkan dari Kongres Advokat Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, artinya kawan-kawan, ketika kamu sudah menjadi seorang pengacara atau advokat yang besar, jangan lupakan rumahmu di mana. Seperti itu guys. Iya, jas merah kata orang. Jas merah. Jangan gitu ya. sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan lupa sekali melupakan sejarah. Kak, berbicara tentang KAI, Kongres Advokat Indonesia. Ini seperti apa sih organisasi ini sendiri? Di khususnya di Indonesia dan Sumatera Selatan. Khususnya jiwa saya ini nggak tahu ya, senang yang punya berorganisasi yang ada tantangan, rintangan. Nah, seperti saya tadi, zaman saya masih SMA, kan banyak organisasi nasional, ormas-ormas. Kenapa saya harus di Pemuda Pancasila? Nah, Pemuda Pancasila ini terkenal dengan kerasnya ada di situ, tantangan, rintangan dan cobaannya ada di situ, semua lengkap. Nah, ketika saya jadi advokat, saya pun memilih banyak organisasi advokat, tapi saya memilih Kongres Advokat Indonesia. Nah, kenapa? Itu tadi, organisasi Kongres Advokat Indonesia ini organisasi pejuang. Jadi, yang namanya pejuang itu tentu besar sekali, yang namanya tantangan, rintangan dan cobaan itu kan. Nah, saya senang jiwa saya senang yang bergelut dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Oh, fighter ya. Hobi bertarung ini Kak Amin ini. Gitu. Oke, Kak Amin. Di awal sebelum kita berbicara tadi sudah diputerin pada tahun 2020 itu ada pandemi merebak Indonesia. Ya kan? Tentu ini merubah sistem bagaimana beracara. Betul. Benar kan Kak Amin? Betul. Nah, di dalam video pertama tadi bahwa Kak Amin membuat dua video. Ya kan? Yang pertama itu adalah video jangan lawan aku. Ya, jangan tantang aku. Jangan tantang aku, dan yang di puisi kedua adalah sayangi aku. Korelasinya apa ini Kak sehingga ada muncul jiwa seniman dalam diri seorang pengacara yang biasa berkecimpung dengan masalah hukum? Jadi itu tadi, ketika saya tertantang dengan adanya COVID-19 Corona ini di tahun kemarin, di bulan Maret 2020 ya, mulai adanya. Ketika itu negara sudah menghimbau untuk bahwa ada COVID-19 dari negara Cina yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, diperlakukanlah adanya PSBB dan lain-lain. Ini merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, saya potong dikit. Artinya secara profesi, kami pun berpikir bahwa ini akan mempengaruhi profesi yang akan dijalani saat ini. Ya. Sebagai pengacara, artinya akan merubah itu juga. Betul. Seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ini berubah. Kami di persidangan biasanya konvensional. Nanti dulu Kak, dulu. Jangan dulu kita langsung ke persidangan. Ya. Kakak jelaskan dulu sama saya, apa maksud dan tujuan dari dua puisi yang Kak buat itu? Jadi dua puisi itu spontan juga. Saya selama ini nggak pernah saya buat. Nah, ketika ini kok seperti mengalahkan tsunami, gejolaknya ini, getaran-getaran jiwa itu kan, tersentuh semua lapisan masyarakat sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok dengan adanya pandemi ini. Nah, sehingga saya terpanggil untuk menyampaikan suara hati sebagai masyarakat Indonesia ya, selaku anak bangsa. Ya. Jadi coba saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Makanya di situ jangan tantang aku. Artiannya bahwa secara umum, literally-nya bahwa corona itu posisi dulu Kak. Ya. Jangan tantang aku. Itu memposisikan sebagai kita pribadi manusia atau kita memposisikan sebagai COVID-19 itu sendiri. Jadi hadir COVID-19. Jadi sebagai posisi hadirnya COVID-19 ini, corona ini, bahwa tidak lain, bahwa dia hadir karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dari sinilah kita berpijak. Sehingga ketika ini kita sadar bahwa COVID-19 ini, corona ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya tentu jangan ditantang. Nah, itu. Artinya jangan ditantang itu, kita harus tahu bahwa COVID ini seperti kita anak-anak zaman sekarang ini kan suka GoFood, aplikasi. Pesan makanan aplikasi. Pesan makanan. Saya suka merhatiin anak-anak saya. Ya,
aku mau pesen ini. Saya kira dia pergi, ternyata Iya. nggak pergi, pesen McDonald. 5 menit kemudian datang itu, pesen apa yang dipesan tadi. Yang dipesan tadi. McDonald. Oh, saya ada McDonald. Iya. Kapan perginya? Iya. Nggak pergi ya katanya. Aplikasi. Oh, jadi begitupun jiwa kita. Artinya kami itu mengilustrasikan ya. Ya. Cara pikiran kami mengilustrasikan bahwa pandemi Covid ini apa yang kita inginkan itu kalau kita menginginkannya dia akan datang kepada kita. Betul, betul. Artinya begini. Kalau jiwa kita terlalu rasa yang berlebihan, lebay, kata anak zaman sekarang, lebay, bahwa wah COVID-19, corona, selalu dipikirkan di benak dia, maka COVID itu akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi untuk supaya dia artinya stabil, bagaimana sangka kita? COVID itu ada, bagaimana sangkaan kita? COVID itu tidak ada, itu pun sangkaan kita bagaimana? Iya. Jadi tergantung di sangkaan jiwa kita. Jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita tenang, stabil, tenang terus, berarti kan imun kita kuat. Nah, kalau imun kuat kan dia tidak bisa hadir. Artinya timbul kewaspadaan memeriksa diri kita sendiri. Betul. Luar Jadi biasa sekali. tetap waspada. Tetap waspada. Waspada itu sangat penting. Jadi dengan waspada, bentuk waspada apa? Ya ikutin dong himbauan negara, ada prokes, jaga jarak, Ya. pakai masker, cuci tangan, tangan. hindari kerumunan. Lebih baik kalau nggak penting di rumah saja, bertafakur. Nah, ini kita Sudah dalam bentuk kewaspadaan ya. bentuk waspadaan. Nah, ini yang puisi kedua. Puisi kedua tuh sayangi aku. Ini loh bentuk sayangin. Jadi COVID itu tuh membawa ilmu. Hadirnya COVID-19 atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tadi, ini membawa berkah, Iya. membawa ilmu, Artinya kita menilai dari sisi positifnya ya. positive thinking. Jangan kita berpikir bahwa ini hal-hal negatif berpengaruh Betul. pada sektor ekonomi, Iya. sektor kehidupan. Memang itu berpengaruh, tapi kita mencoba memunculkan bahwa pandemi Covid ini tidak selalu negatif. Ada Betul. hal-hal positif yang bisa kita hikmah dari sebuah Betul. pandemi Covid saat ini. Betul. Itu seperti itu ya. Betul. Itu tadi, kembali ke jiwa kita tadi. Kalau sangkaan kita hadirnya COVID ini positif, dalam artian positif, Iya. tentu yang dapat ke jiwa kita adalah positif. Hal yang positif. Sama dengannya positif. Tapi kalau jiwa kita dengan hadirnya COVID-19 ini, corona ini negatif, maka dia akan sama dengannya negatif ke diri kita. Nah, jadi sekarang mari sama-sama, terutama diri saya, selalu berpikir positif. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, udah pasti bahwa ini datangnya dari Tuhan. Iya. Dan Tuhan pula yang akan menyembuhkan, yang akan mengembalikan ke kondisi semula. Oke, luar biasa sekali. Gitu. Jadi kawan-kawan, intinya dari sebuah penjara kita ini adalah bagaimana kita menyikapi pandemi COVID ini agar menjadi sesuatu hal yang berdampak positif bagi kehidupan kita, ya kan? Nah, di sini kita dituntut untuk bisa berinovasi bagaimana menyikapi pandemi COVID ini menjadi sebuah yang memang tidak harus ditakutkan, justru menjadikan kita harus lebih mewaspadai terhadap pandemi COVID ini. Nah, nyambung lagi Kak. Ya. Ini soal di profesi Kak Amin ini. Tentunya akibat pandemi ini terjadi perubahan-perubahan sistem ya. Betul. Bagaimana Kak Amin menyikapi perubahan sistem yang kalau kami menyebut ini sudah eranya anak-anak milenial nih. Iya. Era digital kan. Iya. Waduh. Dengan posisi Kak Amin sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat pengacara. Ini sistem yang berubah nih, bagaimana sih kita menyikapinya? Jadi, nah ini tadi. Kalau kita berpikir positif kan, saya bilang tadi di awal tadi bahwa dengan hadirnya COVID-19 ini bawa berkah, bawa ilmu. Nah, bagi pengacara mau tidak mau tatanan ini berubah. Jadi persidangan sekarang wajib seorang pengacara harus ekot. Nah, ekot ini suka tidak suka, pengacara tadi harus membenar diri. Membenar diri yang tadi tidak bisa IT, Iya. mau tidak mau dia harus bisa Harus IT. belajar. Harus belajar kan, baik dari HP, Iya, iya. online-nya kan, atau dari laptop. Nah, ini kan. Iya. Jadi banyak hikmahnya, Iya. tergantung di kita tadi. Jadi kalau saya pribadi bersyukur dengan adanya COVID-19 berubah tatanan kehidupan bermasyarakat yang tadinya suka silaturahminya berkerumun, sekarang dibatasin, hindari untuk berkerumun. Terus untuk di persidangan bagi pengacara tadinya harus datang ke pengadilan, sekarang cukup online, ya kan, ekot, dari jarak jauh, dari rumah bisa, dari kantor bisa, tidak mesti harus ke pengadilan. Nah, ini kan mau tidak mau harus dapat ilmu kan. Jadi COVID itu membawa ilmu, Membawa ilmu, berkah. membawa berkah. Membawa hikmah. Luar biasa sekali. Itu yang saya tulis aspirasi tadi, inspirasi dua puisi yang sedang booming. Iya. Itu Jangan Tantang Aku dan
sayangi aku. Jangan datang aku, dia sayangi aku. Luar biasa sekali. Kak Amin. Kak Amin kan sebagai ketua DPD KAI Sumatera Selatan, ya kan. Sekarang ini bulan Juli, ya kan. Bulan Agustus itu diperkirakan pasti ada gelombang-gelombang kelulusan mahasiswa. Aduh, gitu kan. Pesan nih kepada adik-adik kita yang mungkin saat ini sedang tinggal menunggu yudisium dan wisuda dari ilmu hukum kan, ilmu hukum. Jadi yang ke depan itu pengen nih mencoba bergabung menjadi seorang advokat. Nah, ini gimana sih caranya biar kita bisa menjadi seorang advokat dan bisa bergabung di organisasi KAI? Jadi memang di dalam undang-undang advokat itu ada aturan untuk jadi advokat itu minimal umur harus 25 tahun. Nah, namun adik-adik yang baru lulus tahun ini yang latar belakang sarjana hukum bisa nggak ikut jadi advokat? Tentu bisa, namun hanya sebatas di internal. Nah, ketika dia mau menanjak ke sumpah pengadilan tinggi, dia kena. Dia harus memiliki wadah ya? Ya, wadah organisasi tetap melalui KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, ketika sudah ikut tahapan ujian advokat, PKPA, pendidikan profesi advokat, terus ada lagi pelantikan advokat. Nah, yang umurnya belum sampai di 25, dia hanya sampai di sini dulu. Dia tidak bisa menanjak sampai ke sumpah pengadilan tinggi. Karena sumpah pengadilan tinggi itu harus minimal 25 tahun. 25 tahun. Jadi selama itulah, tapi namun apakah dia bisa beracara menaikkan kuasa untuk di kepolisian? Ya bisa lah, kalau udah sampai di tingkat ujian advokat, PKPA dan pelantikan udah bisa. Sudah bisa, udah bisa. Ya. Cuman untuk beracara di pengadilan belum bisa karena dia harus dipinta. Ada syarat ya? Ada syarat berita acara sumpah. Berita acara sumpah dan minimal usianya 25 tahun. 25 tahun. Oke. Kak, satu poin nih Kak. Saya pengen kasih penjelasan nih yang mungkin kepada teman-teman yang lihat video ini. Kenapa sih alasan harus menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia? Ya. Apa aja? Ya, jadi tentu kalau sekarang ini Apokai itu Advokat Kongres Advokat Indonesia. Jadi kenapa harus memilih Apokai? Karena tadi organisasi ini organisasi pejuang. Jadi bagi kawan-kawan yang belum jadi advokat, pilihlah jadi Apokai. Kenapa? Karena Apokai ini jiwanya jiwa pejuang. Nah, yang kawan-kawan yang belum bergabung, supaya yang memiliki jiwa yang profesional ya? Profesional artiannya yang suka dengan tantangan, rintangan, dan cobaan. Nah, ini bergabunglah di Apokai. Karena Apokai ini organisasi pejuang. Jadi di sini semua ada. Oke. Nanti kawan-kawan saya tulis di bawah sini nih nanti kalau mau coba gabung di Apokai. Ya. Oke, luar biasa sekali diskusi kita hari ini sama Kak Amin ya. Sebenarnya saya pengen diskusi lebih panjang lagi, tapi sepertinya Kak Amin akan ada program nih buat kita ngobrol lebih lanjut lagi, ya kan? Intinya adalah bagaimana kita menyikapi pandemi itu seperti apa, dan memang kita harus berinovasi diri sehingga ke depan kita dapat melewati pandemi COVID ini. Dan yang pasti, ketika kamu mencari sebuah organisasi advokat, tidak ada salahnya jika kamu bergabung di Kongres Advokat Indonesia. Saya Riza Palepi. Terima kasih dan terima kasih Kak Amin.